pulang, dia takut Ernie mengatakan kepada ibunya jika dia habis diperkosa. Saat Minarsi ke dapur untuk mengambil air minum, Giman langsung masuk ke kamar Ernie. "Ernie!" Ernie pun terjingkat kaget dan ketakutan ketika melihat Giman berada dalam kamarnya. "Kowe orang ngomong ibu bukan? Awas kowe nenek sampai ngomong hari ini juga tak gorok lehermu!" Ancam Giman dengan mata melotot. Ernie hanya bisa menggeleng dengan wajah ketakutan. Dia takut dipaksa memuaskan nafsu bapaknya lagi. Dia juga takut jika ibunya dibunuh sama bapak tirinya. "Pak, bapak, Neng Dito," panggil Minarsi. Giman pun buru-buru keluar dari kamar Ernie. "Aku habis lihat Ernie, katamu dia sakit," kata Giman. "Yowes nenek gitu ayo ndang ke ladang," ajak Minarsi. Setelah ibu dan bapaknya pergi ke ladang, Ernie pun menguatkan tubuhnya untuk bangkit dan ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. "Aduh ya Allah, badanku sakit semua," keluh Ernie sambil berjalan perlahan. Dan ketika Ernie sedang buang air kecil, dia merasakan perih yang sangat hebat di kemaluannya. "Sakit!" teriak Ernie dari dalam kamar mandi sambil menangis meraung. Dia mulai membasuhnya dengan menahan rasa sakit dan perih bercampur panas. Bahkan jalannya pun tak bisa seperti biasanya. Dia merasakan rasa kaku di pangkal pahanya. Untuk duduk pun, dia harus berhati-hati karena rasa tak nyaman di area intimnya seperti membengkak dan mengganjal ketika dipakai untuk duduk. Seharian Ernie hanya rebahan di kamar. Sesekali dia menangis kala mengingat perlakuan bapaknya tadi pagi. "Kenapa bapak tega sekali sama aku? Kenapa bapak jahat sama aku? Salahku apa, Pak? Hingga aku diperlakukan seperti ini?" ucapnya dalam hati. Ernie pun tertidur dengan rasa sakit yang dia rasakan. Lu bangun yuk, kita ke Pak Mantri. Badanmu masih panas ini," Minarsih membangunkannya. "Gak usah, Bu. Ernie sebentar lagi sembuh. Uangnya ditabung saja," kata Ernie lirih. "Dup, tapi badanmu panas sekali. Bibirmu juga pucat. Mau ya berobat?" ujuk Minarsih. "Dah, Bu. Besok juga Ernie sudah sembuh. Besok saja berobat kalau Ernie belum sembuh," kata Ernie. "Bener, yo. Sekarang makan dulu, yo. Tadi ibu sudah buatin kamu bubur." Ernie hanya diam dan mengangguk pelan. Dia berusaha bangun dan duduk bersandar pada dinding kamarnya, dengan menahan rasa sakit yang belum kunjung mereda. Hari demi hari Ernie lalui dengan rasa was-was ketika tidur di malam hari. Karena bapaknya selalu mengawasinya ketika dia masuk kamar, dan tak jarang juga bapaknya masuk ke dalam kamar Ernie untuk meminta Ernie melayani nafsu bejatnya. Malam ini ketika Giman masuk ke dalam kamar Ernie di tengah malam, Ernie menolak dengan mengancam akan bunuh diri jika bapak sambungnya berani menyentuhnya lagi. Namun bukan Giman jika dia harus menyerah ketika dia mendapat mangsanya. Dia pun balik mengancam Ernie akan meracuni ibunya jika dia berani menolak kemauannya. Giman mengeluarkan sebotol kecil berisi cairan berwarna putih bening dari sakunya dan menunjukkan pada Ernie. "Iki racun tetes, kalau ditetesin di minuman ibumu, dalam hitungan 5 menit dia akan mati. Kamu mau ibumu mati sekarang?" kata Giman dengan licik. Ernie pun menggeleng pelan sambil menangis lirih. "Nek kowe ra gelem ibumu mati, kalau kamu tidak mau ibu kamu mati. Ayo beruan lepas bajumu. Ayo bermain nikah-nikahan sama bapak," kata Giman dengan menggoyang-goyangkan kepalanya dan senyum mesum. Ernie pun terpaksa harus menuruti perintah bapaknya. Dia mulai melepas bajunya satu persatu hingga dia telanjang bulat. Giman memberi isyarat pada Ernie untuk berbaring di ranjang dengan mengayunkan kepalanya menunjuk ke arah ranjang. Dengan tangan yang dia silang untuk menutup area dada dan bawa dia berjalan pelan dan berbaring di atas kasur kapuk yang sudah tipis. "Anak pinter, nggak usah ditutupkan sama bapak sendiri.
Bukankah kita sudah sering melakukannya, sayang? Ujar Giman sambil melucuti pakainya dan menciumi rambut panjang Ernie yang selalu terurai panjang. Kalau kamu nurut gini kan enak, dak sakit. Bapak juga bisa pelan-pelan nusukinya, kata Giman sambil membelai seluruh tubuh Ernie yang sangat putih mulus. Ernie hanya bisa menangis dan memejamkan matanya serapat-rapatnya. Dia tak mau melihat wajah lelaki bejat yang hampir seminggu bisa 4 kali menaikinya, dan sudah berlangsung selama setahun lebih. Kowe iki pinter ngerumah daging empuk iki, rasane rapet terus. Ora koyo ibumu wis longgar. Nek digawe rapi nakasan induk. Racau Giman sambil menggoyangkan pinggulnya di atas Ernie. Kamu ini pinter merawat daging empuk ini, rasanya rapet terus. Tidak seperti ibumu sudah longgar. Kalau dipakai tidak enak rasanya, nak. Sama sekali Ernie tak menggubris kicauan Giman. Dia hanya ingin cepat selesai, dan dia tidak harus melihat wajah lelaki tua yang sudah berusia 50 tahun. Desahan demi desahan Giman keluarkan dengan rasa nikmat. Pindah nduk neng duri bapak. Pinta Giman dengan sangat lembut. Pindah nak di atas bapak. Ernie memejamkan matanya sambil menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ayo tosing manot karo bapak. Giman lantas memukul pantai Ernie cukup keras. Ayo yang nurut sama bapak. Dan akhirnya Ernie menuruti permintaan bapaknya. Dia bangkit dan naik di atas bapaknya. Akan tetapi Ernie hanya diam tak mau menggoyangkan pinggulnya. Dengan cekatan tangan kasar Giman yang penuh dengan kapalan menggoyangkan pinggul Ernie dengan kasar. Hingga Ernie bergoyang memaju mundurkan tubuhnya. Pinter tenan anaknya bapak, terus ganduk, penak tenan rasane. Lalu kedua tangan Giman berpindah meremat gundukan kembar yang ikut bergoyang. Pinter bener anak bapak, teruskan nak, enak banget rasanya. Setelah Giman selesai dengan aksinya, dia langsung keluar kamar Ernie sambil berkata, Sesoknya yonduk, bapak ketagihan terus iki. Besok lagi anak, bapak ketagihan terus ini. Ernie tak menyahut, dia menangis sesenggukan sambil mengenakan pakainya lagi. Sungguh miris nasib Ernie yang dijadikan pemuas nafsu bejat bapak sambungnya. Apalagi Giman sekarang berjualan jamu keliling, sehingga sebelum menggagahi Ernie dia meracik minuman penguat stamina agar bisa berlama-lama dengan anak tirinya. Namun tidak bagi Ernie, itu justru semakin menyiksanya karena dia harus lebih lama lagi melayani manusia terkutuk seperti Giman. Kini Ernie sudah memasuki usia matang untuk menikah. Usianya sekarang 20 tahun. Banyak pemuda datang mengutarakan maksudnya untuk melamarnya. Akan tetapi lagi dan lagi Giman menolaknya dengan alasan tidak jelas. Sebenarnya dia takut kalau Ernie menikah maka siapa yang akan memuaskannya di setiap saat dia ingin menyalurkan syahwatnya. Yo stop pak, biarkan saja Ernie menikah. Toh dia juga sudah dewasa, sudah waktunya membina rumah tangga. Lelaki itu juga baik, rajin kerjanya, kata Minarsi ketika lamaran ditolak lagi sama Giman. Kalau aku bilang tidak, yo tidak. Kamu tidak usah maksa kisah aku. Aku tidak suka dengan anak itu, bentak Giman. Alasannya apa? Anaknya juga baik, gak jelek-jelek banget, juga punya pekerjaan. Terus yang buat bapak anak sunak itu apa? Kejar Minarsi meminta penjelasan. Sudah pokoknya aku tidak setuju kalau Ernie nikah sama anak itu. Pak, kita ini orang susah, orang tidak punya. Tidak baik hak milih-milih mantu, Pak. Kalau ada yang mau minta Eni ya, memang iru jodohnya Eni, Pak, kata Minarsi. Giman menggebrak meja ruang tamu dengan tangan kirinya, hingga kopi sisa tamu yang belum dibawa ke dapur tumpah menggenangi meja. Bapak ini memang aneh. Harusnya bapak seneng, anak perempuannya ada yang meminta. Ini malah ditolak terus. Sudah berapa pak yang ditolak? Sudah banyak lelaki yang satang ngelamar ditolaki terus. Kasihan Ernie pak, dia juga ingin menikah seperti teman-temannya yang lain. Ernie hanya bisa menangis sambil menutup telinga di dalam kamar ketika kedua orang tuanya ribut soal lamaran yang selalu ditolak oleh bapak sambungnya. Ketika dalam sujudnya di sepertiga malam, dia menangis di atas sajadah. Ya Allah, apa sholatku masih kau terima? Dan apa aku masih dapat pengampunan darimu? Setelah yang dilakukan bapak tiriku padaku, apa yang salah denganku ya Allah?
sehingga aku tak bisa merasakan keadilan dalam hidupku. Apa dosa terdahuluku, hingga aku mendapat kehidupan yang seperti ini? Kuatkan aku ya Allah. Ernie pun mengakhiri pengaduannya dan akan kembali merebahkan tubuhnya. Tapi sepertinya semua pengampunannya sia-sia. Tiba-tiba saja Giman nyelonong masuk ke dalam kamar Ernie dan memaksa Ernie untuk melayaninya lagi. Sambil memeluk mukenanya, Ernie kaget dan ketakutan. "Bapak mau ngapain?" tanya Ernie dengan ketakutan dan selalu ketakutan ketika melihat bapak tirinya. "Layani aku, ibumu gak becus melayaniku," kata Giman langsung menanggalkan bajunya. Ernie menangis sambil berlutut memohon pada bapaknya untuk tidak selalu menjadikan dirinya pemuas nafsu bejat bapaknya. "Ernie mohon Pak, jangan lakukan ini terus pada Ernie. Tolong kasihani Ernie Pak. Wes ayo cepet, gak usah kakean drama maneh. Cepat lepas bajumu," pinta Giman. "Bapak itu sudah sepuh. Tobat Pak. Jangan berbuat seperti ini terus. Meskipun Ernie bukan anak kandung Bapak, tapi Bapak juga tidak berhak melakukannya sama Ernie," ucap Ernie masih berlutut dan memeluk erat mukenanya. "Alah, wes gak usah ceramain Bapak. Aku tuh jauh lebih tua darimu. Dan kamu, percuma juga kamu sembayang kalau kita selalu melakukan hubungan badan. Percuma kowe yuduso," kata Giman sambil mengusap-ngusap pusakanya yang sudah berdiri. Dalam hati Ernie, dia mengutuk bapaknya. "Semoga kau mendapat balasan di dunia dan di akhirat. Tapi bukan Ernie yang mau Pak. Bapak yang selalu maksa Ernie untuk melayani nafsu bejat Bapak," ucap Ernie memberanikan diri. Plak! Tamparan mendarah di pipi Ernie yang putih hingga menimbulkan bekas merah pada pipi kirinya. "Dasar anak tidak tahu diri, beruntung aku tidak membunuhmu dan ibumu. Sekarang juga ayo layani aku dan lepaskan bajumu." Giman menyeret Ernie ke atas ranjang dan membuka paksa baju Ernie. Setelah selesai, Giman meninggalkan tubuh Ernie begitu saja di atas ranjang. Tak lupa dia memberi tendangan di bagian pantat Ernie. Dan Ernie pun melanjutkan tangisannya di atas ranjang hingga pagi hari. "Loh, lu kenapa pipimu merah begitu?" tanya ibunya sambil meraba pipi halusnya Ernie. "Nyamuk, Bu. Ernie terlalu keras mukulnya. Nyamuknya ndak kena, malah pipi Ernie yang sakit," kata Ernie berbohong sambil tersenyum. "Walah Nduk, kok yu ada-ada saja. Yosiku sayur dipotongi." Lalu Ernie menuju kursi bambu. Dalam hati Ernie ingin sekali dia menangis sambil mengadu pada ibunya mengenai kelakuan bapak tirinya. "Bu, Ernie pengen kerja di kota. Pengen cari penghasilan lebih, biar bisa nyenengin ibu," kata Ernie sambil memotong sayuran. "Gak usah!" bentak Giman dari ruang tengah menuju dapur. "Kenapa toh Pak? Biarin saja anaknya pengen kerja, cari duit sendiri," bela Minarsi. "Aku bilang dak yonda. Wes di rumah wae bantu-bantu ibumu di ladang. Bapak ini maunya gimana? Ernie dilamar orang ditolak, mau kerja di kota ndak dibolehin. Anak perempuan itu dirunah saja. Di kota juga ndak ada keluarga, di sana sendirian juga bahaya. Ndak kenal siapa-siapa," kata Giman. Akhirnya Minarsi pun diam tak membantah lagi ucapan suaminya. "Kalau kamu berangkat keja ke kota, terus senjataku tak masukin lubang siapa? Orang aku sudah kecanduan punya kamu," kata Giman dalam hati. Setelah semua masakan matang semua, Minarsi, Giman, dan juga Ernie telah selesai sarapan. Minarsi langsung berangkat ke ladang. Tinggallah Ernie dan bapaknya saja. Namun memang dasarnya Giman sudah bejat dari sananya. Dia mendatangi Ernie yang sedang mencuci piring di sumur. Tiba-tiba Giman ikut berjongkok di belakang Ernie. Kedua tangan Giman langsung memegang buah dada Ernie dan menempelkan pusakanya di pantat Ernie. Sontak Ernie pun kaget dan menyiram air pada wajah Giman. "Dasar goblok!" bentak Giman. Lalu dia menyeret Ernie masuk ke dapur dan Giman membuka resleting celananya, lalu memaksa Ernie membuka roknya dan melepaskan celana dalamnya. Ketika Ernie akan berontak, Giman langsung mengalungkan sabit kaleho Ernie.
Dengan terpaksa Ernie melayani bapaknya lagi setelah semalam memuaskan nafsu bejat bapaknya. Bahkan kali ini Giman memaksa Ernie melayaninya di dapur dengan posisi Ernie di pangkuan Giman. Setelah puas lalu Giman mendorong tubuh Ernie hingga terhuyung dan menabrak meja makan. "Pergi sana ke ladang, bersama ibumu yang tak bisa melayaniku sebaik dirimu," bentak Giman. Dengan isakan tangis Ernie masuk ke dalam kamar dan mengganti pakaiannya, lalu pergi ke ladang. Sedangkan Giman menata jualannya, dia menyambi berjualan jamu aduk keliling dengan menggunakan sepeda ontel, berangkat habis asar dan pulang larut malam. Saat Ernie mencuci kakinya di sungai kecil dekat ladangnya, dia bertemu seorang lelaki yang cukup tampan dan manis sedang mencuci kaki juga di sana. Tanpa sengaja mata mereka saling beradu untuk kesekian detik. Jantung Ernie berdetak sangat kencang dan hatinya pun menghangat. Ernie pun tersenyum dan pemuda itu pun tersenyum pada Ernie. Lalu Ernie menurunkan pandangannya ke dalam air yang jernih. Lelaki itu bernama Sardi, pemuda satu kampung dengannya, anak pemilik kebun teh dekat ladang Ernie. Berpawakan tinggi, badan kekar, kulit kuning langsat, hidung mancung dan berambut cepat. Jika bersanding dengan Ernie pun cocok karena Ernie sendiri berkulit putih, tinggi semampai, berambut panjang, matanya yang bulat, dan bibir tipis yang sedikit pink tanpa lipstik. Ernie memang sangat cantik untuk ukuran gadis desa yang tinggal di lereng gunung. Ketika sampai di rumah Ernie melamun pertemuannya dengan sosok tampan di ladang, membuatnya bisa tersenyum manis. Senyum yang sesungguhnya bukan lagi berpura-pura. Kamu lagi ngapain di kamar?" panggil ibunya dari balik pintu. "Ernie nggak lagi ngapa-ngapain, Bu," kata Ernie sambil menyibak selambu kamar. "Sini, Nduk, ibu mau bicara denganmu." Ibunya mengajak ke ruang tamu. "Ada apa, Bu?" "Nduk, kalau kamu mau kerja ke kota pergi saja. Nggak usah dengerin bapakmu. Ibu sudah kasih izin kamu," kata Minarsi. "Lalu ibu bagaimana? Ibu akan sendirian di rumah tanpa Ernie," kata Ernie dengan wajah sendu yang dia sembunyikan dengan menunduk. "Ibu nggak apa-apa, di rumah kan masih ada bapak. Ibu nggak sendirian." Beberapa saat Ernie terdiam, memikirkan nasib ibunya jika dia tinggal kerja ke kota. Dia takut jika ibunya disiksa sama bapak tirinya. Untuk saat ini, memang bapak tirinya tidak pernah terlihat memukul ibunya. Semua kekesalan Giman memang selalu diluapkan pada dirinya. "Ernie nemenin ibu saja di sini," kata Ernie sambil memegang tangan ibunya. Ibunya memandang wajah Ernie dengan penuh kelembutan. Dia melihat bahwa anaknya sedang menyembunyikan kesedihan yang cukup mendalam. "Semoga Allah selalu melindungimu, Nak," kata ibunya sambil membelai lembut pipi Ernie. 2 bulan telah berlalu, kini Ernie dan Sardi lebih sering bertemu di ladang. Mereka berdua saling mencintai. Dan kali ini hubungan merek berdua kepergok sama Giman. Sontak Giman naik pitam mendatangi mereka dan menarik tangan Ernie dengan paksa. "Kalian berdua sedang apa di sini?" seru Giman. "Kami hanya ngobrol, Pak Die," kata Sardi. "Kamu pulang sekarang juga." Giman menarik tangan Ernie dengan sangat kasar. Sampai rumah Giman menghajar anak tirinya sebelum dia melampiaskan nafsu bejatnya pada Ernie. "Dengarkan aku baik-baik, kau jangan pernah berpikir akan menikah. Karena kau sudah tidak perawan lagi. Lelaki mana yang mau menikah dengan gadis yang sudah tidak perawan dan sudah melakukan hubungan badan berkali-kali?" ucap Giman sambil menunjuk pada Ernie. Ernie tersadar bahwa dirinya sudah bukan gadis suci lagi. Semua itu karena ulah bapak tirinya. Selama 2 bulan dia bersama Sardi, dia lupa bahwa dirinya sudah tidak suci lagi. Dia bahagia bersama Sardi, dia nyaman dan merasa aman jika bersama dengannya. Namun kali ini dia teringat bahwa dia tidak pantas untuk Sardi. "Coba kau pikir, seorang gadis yang sudah tidak perawan itu tidak ada gunanya. Kau itu ibarat kain kotor yang tak terpakai dan tempatmu ada di tempat sampah." Umpatan dan hinaan dari Giman terus saja dia lontarkan.
sedangkan Ernie hanya bisa menangis sesenggukan di lantai plester yang dingin. Lelaki mana yang mau menikahi gadis bekas orang? Kau itu sudah ada perawan lagi. Jadi jangan pernah berpikir pengen rabi. Ejek lelaki tua mesum itu. Sejak ucapan menyakitkan dari bapak tirinya, Ernie mulai menghindar dari Sardi. Bahkan Sardi sendiri merasa bingung, ada apa dengan Ernie? Kenapa dia selalu menghindarinya? Sebenarnya Ernie selalu ingin bertegur sapa dengan Sardi. Namun ketika dia melihat wajah Sardi, dia selalu teringat akan perkataan bapak tirinya yang mengatakan, "Tidak akan ada lelaki yang mau denganmu karena kau sudah tidak perawan." "Ernie, tunggu!" teriak Sardi ketika bertemu di ladang. Ernie berjalan cepat untuk menghindarinya, namun masih terkejar oleh Sardi. Dan dia berhasil menangkap tangan Ernie. Kenapa menghindar terus? Apa aku punya salah sama kamu? Atau kemarin kamu dimarahin sama bapakmu? Dia melarang kita untuk bertemu." Cerca pertanyaan dari Sardi. "Jauhin aku, Mas. Kamu berhak mendapat yang lebih baik dari aku. Aku hanya gadis miskin," ucap Ernie berbohong. "Percaya sama aku, Aku sayang sama kamu," kata Sardi meyakinkan. Ernie hanya menangis dan berlalu pergi meninggalkan Sardi. Sesampainya di rumah, Ernie melamun di samping rumah sambil menangis, meratapi nasibnya. "Enduk, kamu kenapa? Beberapa hari ini ibu perhatikan kamu selalu murung. Dan tadi kenapa dengan Sardi?" tanya ibunya sambil memegang pundak Ernie. "Ndak, Bu, Ernie ndak ada masalah apa-apa sama Mas Sardi," kilah Ernie. "Kamu suka sama dia?" tanya ibunya lagi. Ernie tak menjawab, dia hanya memenahkan posisi duduknya. "Kalau kamu suka sama dia, suruh orang tuanya datang melamar kamu," pinta Minarsi. "Aku hanya orang miskin, Bu. Mas Sardi lebih pantas dapat yang sepadan," jawaban Ernie membuat Minarsi diam. "Yang sabar, Yonduk." Minarsi pun memeluk Ernie sambil membelai rambut panjangnya. Malam ini ketika dia sedang terlelap, bapak tirinya langsung saja masuk kamarnya dan membuka baju Ernie dengan brutal. Bapak jangan lakukan ini lagi, Pak Ernie, mohon," kata Ernie sambil mempertahankan bajunya. "Ayo cepat!" bentak Giman. Minarsi yang tiba-tiba terbangun mendengar suara gaduh dari kamar putrinya, dan dia juga tak mendapati suaminya di kamar. "Jangan, Pak, aku mohon jangan lakukan ini lagi sama Ernie," ucap Ernie memohon, namun Giman sudah menindih tubuhnya. Mata Minarsi sontak membulat melihat anaknya disetubuhi oleh suaminya sendiri. Badannya terasa lemas kala pukulan mendarat di wajah anaknya yang meronta menolak. Namun Minarsi tak bisa berbuat apa-apa karena dia juga sering diperlakukan kasar oleh Giman. Hanya saja dia tidak pernah menceritakan pada anaknya. Dia berharap hanya dirinya saja yang dapat perlakuan kasar dari Giman, tidak dengan anaknya. Namun dia salah. Justru Ernie mendapat perlakuan yang tidak dia sangka selama ini. Jadi itu alasannya dia selalu menolak lamaran dari laki-laki yang meminang Ernie, lirih Minarsi. Setelah Giman selesai dengan aksi bejatnya, Minarsi buru-buru masuk kamar agar tak ketahuan. Dia harus berpura-pura tak tahu. "Bapak dari mana?" tanya Minarsi pada suaminya yang baru masuk kamar. "Dari kamar mandi. Kamu tumben jam segini belum tidur," kata Giman. "Aku kebangun ada suara berisik." Giman terdiam mendengar perkataan istrinya. "Suara berisik opo?" tanya Giman pura-pura bodoh. "Yo biasa, tikus rakus ndak tahu diri, tengah wengi kelayapan," sindir Minarsi. "Mangkane to ditupok neracun tikus," ujar Giman yang merasa aman. Ternyata bukan dirinya yang dimaksud Minarsi. Makanya dibeliin racun tikus. "Yo, besok rencana mau tak beliin,"
Biar mati terus bangkenya tak lempar ke jalan, ujar Minarsi dengan nada kesal. Sampai ini, hati Minarsi hancur malam ini. Benar-benar hancur. Dia tidak menyangka lelaki yang dia nikahi dan berharap bisa mengayomi dirinya dan anaknya, justru malah merusak masa depan anaknya. Malam ini Minarsi tidak bisa tidur karena mengingat kejadian yang baru saja dia saksikan. Dia terbayangkan bagaimana bisa Giman melakukan itu pada anaknya. Dan itu terjadi sejak kapan? Benar-benar Minarsi dibuat bersalah pada anak gadis satu-satunya itu. Dia merasa menjerumuskan anaknya sendiri dengan membawanya ikut tinggal bersama di sini. Andai saja kamu ikut bapak kandungmu, nak, mungkin semua ini tidak harus kamu alami, kata Minarsi dalam hati. Pagi ini Minarsi belum bangun hingga pukul 6 pagi. Dia merasa badannya tidak enak. Sampai Erni selesai masak, Minarsi masih belum juga kelihatan. Timbul rasa khawatir pada ibunya. Akhirnya dia memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamar ibunya. Tok tok tok. Bu, ibu kok belum bangun? Panggil Erni dari balik pintu. Namun tak ada jawaban dari ibunya maupun bapaknya. Erni pun memanggil ibunya lagi. Bu, ibu di dalam? Panggil Erni dengan lembut. Ada apa? Tanya Giman sambil membuka pintu kamarnya. Erni pun sontak kaget dan ketakutan melihat bapak tirinya. Dia bahkan bicara sambil menundukkan kepala. Ibu kemana, Pak? Ibumu masih tidur, kurang enak badan katanya, jawab Giman sambil menarik lengan Erni menjauh dari kamar. Rungono kupingmu yo, ojo sampai kowe ngadu neng ibumu. Nek kowe wani ngadu, kowe lan ibumu tak pateni dino iki, ancam Giman dengan nada penekanan. Dengerin telingamu ya, jangan sampai kamu ngadu ke ibumu. Kalau kamu berani ngadu, kamu dan ibumu aku bunuh hari ini juga. Erni hanya mengangguk tanpa berani menjawab ucapan bapaknya. Kemudian Giman mendorong tubuh Erni menjauh darinya. Erni pun menangis dalam diam sambil berjalan menuju kamar ibunya. Ibunya yang mendengar ancaman suaminya pada anak gadisnya menangis sambil bersandar pada tembok. Bu, ibu Erni boleh masuk hendak, ucap Erni dari balik pintu. Yo, masuk saja Nduk, jawab Minarai dari dalam. Entas Erni pun masuk dan mendekat keranjang ibunya. Ibu kenapa toh? Kok tumben di kamar terus? Tanya Erni sambil memijat kaki Minarsi. Ibu ndak apa-apa Nduk, cuma kecapekan saja. Kamu wis makan? Tanya Minarsi. Belum, nungguin ibu makan. Kita makan bareng-bareng koyo biasa. Sudah kamu makan duluan saja. Nanti ibu nyusul. Ibu mau dibuatin bubur sama teh anget. Nanti Erni suapin, tawar Erni dengan lembut. Yo, ayo ke dapur sama ibu, biar ibu temenin, kata Minarsi. Dia takut jika anaknya dapat ancaman atau perilaku kasar dari Giman. Ibu di sini aja, emang ibu kuat jalan ke dapur? Kuat Nduk, ayo. Kemudian mereka berdua pun keluar bersama dan menuju dapur. Setelah mereka makan bersama di dapur, Erni berpamitan mau ke ladang. Kamu ndak apa-apa Nduk ke ladang sendiri? Tanya Minarsi khawatir. Engge Bu, ndak apa-apa. Wes ibu istirahat wae di rumah. Ben yang cepat sembuh. Lalu Erni pun berangkat ke ladang sendiri, menggunakan caping dan membawa sebotol air minum. Namun, saat dia sampai di ladang, Sardi sudah menunggunya di gubuk yang biasa Erni pakai beristirahat dengan ibunya sambil menikmati bekal. Erni, panggil Sardi. Mas Sardi, ngapain di sini? Tanya Erni kaget. Aku nunggu kamu, Er. Aku mau minta maaf sama sampean, Mas. Aku ndak ada maksud buat hindarin sampean, kata Erni dengan menundukkan kepala.
Percaya sama aku cinta sama kamu, kata Sardi meyakinkan Ernie. Yo mas, Ernie percaya, kata Ernie. Lalu mereka berdua saling pegangan tangan dan saling pandang. Kemudian Sardi mencondongkan badannya ke wajah Ernie dan mengecup bibir tipis Ernie. Ernie pun kaget hampir menarik kepalanya, namun ditahan oleh Sardi. Kini mereka berdua saling menyesap manisnya cinta. Ernie yang baru saja merasakan jatuh cinta, dicintai diperlakukan dengan sangat manis, dan baru saja merasakan ciuman dengan rasa cinta. Dia tenggelam dalam lautan cinta yang Sardi ciptakan. Dan Ernie kali ini benar-benar menyerahkan tubuhnya pada lelaki yang dia cintai. Mereka berdua melakukan hubungan terlarang di sebuah gubuk kecil, namun bisa membawa Ernie ke surga yang penuh kenikmatan. Kini Ernie benar-benar bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa dalam dirinya, bukan lagi paksaan yang menyakitkan. Sardi terus saja memanjakan Ernie, meskipun dia sangat sering digumuli bapak tirinya. Tapi liangnya masih terasa sempit saat senjata Sardi menghunusnya. Desahan lirih Ernie ketika Sardi memasukkan pusakanya ke dalam lubang Ernie. Dan Ernie sangat menikmati permainan Sardi yang tidak pernah dia rasakan selama jadi pemuas bapak tirinya. Semakin Sardi menggosokkan ke lubang Ernie, semakin basah lubangnya dan membuatnya melayang menikmatinya. Hingga mereka berdua mencapai klimaks bersama. Di sana Ernie bersuara manja hingga membuat Sardi semakin cepat menggeseknya. Dan cairan putih kental milik Sardi keluar di dalam lubang Ernie. Rasa hangat dari semburan larva Sardi dia rasakan di dalam organ vitalnya. Lalu mereka berdua tergeletak tak berdaya bersama di dalam gubuk, masih saling menanggalkan bajunya. Beruntung ini belum musim tanam setelah panen sayuran. Jadi ladang masih dibiarkan kosong hingga sebulan lamanya, untuk menyuburkan tanahnya kembali. Mas, jangan tinggalin Ernie ya, kata pertama Ernie ketika mereka berdua saling bertukar kenikmatan bersama. Mas mau tanya boleh? Boleh mas, mau tanya apa? Jawab Ernie sambil mengenakan pakainya lagi. Kamu sudah pernah berhubungan dengan siapa? Tanya Sardi pelan. Ernie menghentikan tangannya mengepang rambutnya, tubuhnya gemetar, rasa takut menyelimutinya. Jawab, kamu sudah pernah melakukan hubungan seperti ini dengan siapa? Tanya Sardi lagi. Ernie terdiam dengan menggigit bibir bawahnya, matanya mengembun. Dalam hati dia berkata, ternyata benar apa yang dikatakan bapak, kalau orang sudah tidak perawan, tidak akan ada yang mau menikahinya. Aku minta maaf mas. Hanya itu yang bisa dikatakan Ernie pada Sardi. Katakan sejujurnya, mas tidak akan marah sama kamu. Mas akan menerimamu apa adanya. Mas janji tidak akan ninggalin kamu, kata Sardi. Aku takut mas, kata Ernie sambil menangis. Ya sudah, kalau kamu tidak mau mengatakan, mas tidak akan memaksa, kata Sardi menenangkan. Hampir 6 bulan lamanya, mereka menjalani hubungan seperti itu. Setiap kali Sardi menginginkan, dia akan mengajak Ernie berhubungan. Lama-kelamaan Ernie dijadikan pemuas nafsunya. Dia merasa kecewa karena perempuan yang dia cintai, dan dia pikir masih gadis ternyata sudah tidak perawan. Mas, hubungan kita semakin lama semakin jauh. Kapan mas mau melamar Ernie? Tanya Ernie memberanikan diri. Kamu sabar dulu ya, mas masih mengembangkan usaha mas. Jawab Sardi berbohong. Bukannya pabrik teh mas Sardi sudah berkembang jauh lebih baik sekarang. Iya, tapi mas mau membuatmu hidup lebih berkecukupan lagi, agar kau tak lagi ke ladang, kata Sardi berbohong.
Dengan polosnya Ernie percaya dengan ucapan Sardi yang membohonginya. Katakan siapa yang telah merenggut kesucianmu? Tanya Sardi untuk yang kesekian kalinya. Bapak, kata Ernie dengan tegas. Siapa? Tanya Sardi kaget. Bapak, Mas. Bapak yang sudah merenggut kesucianku. Jawab Ernie lebih jelas. Bagaimana bisa? Dia bapak kandungmu kan? Tanya Sardi tak percaya. Bukan, Mas. Dia bapak tiriku. Bapakku yang sebenarnya ada di Madura. Jawab Ernie. Boleh kau ceritakan padaku, bagaimana bisa bapakmu melakukan itu padamu? Tanya Sardi mengejar. Lalu dengan pandangan mata kosong, Ernie menceritakan semua yang dia alami selama ini. Bersama dengan air mata Ernie yang jatuh. Hujan pun mulai turun juga. Kini mereka terjebak di gubuk ladang Ernie.